Halo, selamat datang di podcast Gajian. Podcastnya makin mahir. Podcast Gajian, podcast yang akan membahas soal isu-isu dunia kerja, dari interview, CV, pengembangan diri, itu dari dua sudut pandang karyawan dan juga sudut pandang HRD. Bersama saya Budi dan juga saya Dino. Mas Dino. Kita hari ini akan ngobrolin masih soal fresh graduate, Mas Dino. Oke. Cuman mungkin karena banyak ternyata dari beberapa teman-teman tuh ada yang tanya sampai gini. Kalau bikin CV itu kan harus ada pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman kerja gimana? Kalau untuk fresh graduate gitu ya. Nah, tulis belum pengalaman. Terus harus diisi apa? Nah, sebenarnya adalah salah satu hal yang harus ditulis itu selain pengalaman kerja, kalau mau punya adalah magang biasanya, atau mungkin kalau sekolah namanya PKL, prakerin gitu. Nah, kita akan membahas itu. Temanya magang itu sebenarnya penting nggak sih untuk fresh graduate, baik yang mau lulus maupun yang sudah lulus. Kita akan bahas dari dua sudut pandang. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya gini, Mas. Sebenarnya magang itu kalau untuk teman-teman fresh graduate itu, kalau di mata HR ngadepin anak magang gitu. Ngadepin anak magang ya ini. Ngadepin anak magang ya ini bukan karyawan. Ngadepin anak magang tuh treatmentnya sama nggak sih dengan ngadepin karyawan? Oke. Tentunya karyawan dan magang berbeda ya ini ya. Ekspektasi dari perusahaan juga berbeda. Oh ya, betul. Kalau karyawan kan mungkin memang yang sudah benar-benar ekspektasinya, kita perusahaan punya ekspektasi tersendiri lah untuk karyawan. Kemudian untuk magang juga ada ekspektasi tersendiri. Nah, kalau magang mungkin kita tentunya dari sisi beban kerja, dari sisi skill, knowledge. Betul. Itu tentunya berbeda. Kan kalau magang itu kita lebih ke arah pengembangan ya kita ya. Proses belajar. Kita ke proses belajar. Kemudian untuk anak magang sendiri kita juga treatmentnya berbedanya apa? Karena di perusahaan juga membutuhkan seorang yang magang. Makanya kita kan tetap membutuhkan orang magang kan. Berarti anak magang itu penting untuk perusahaan. Untuk perusahaannya penting. Tapi untuk anak magangnya juga penting juga. Kita win-win solution lah. Oh, jadi gitu. Kayak perusahaan butuh anak magang, maksudnya butuh kebutuhan untuk itu, kemudian anak magang juga butuh untuk proses belajarnya, bisa ketemu di situ tuh. Betul. Nah, kalau keuntungannya apa untuk perusahaan? Nah, kita apa itu biasanya? Untuk anak magang biasanya kan, untuk anak magang itu ya kan tahap belajar ya. Betul. Tahap belajar, perusahaan bisa memanfaatkan tenaga anak magang untuk mengerjakan hal-hal yang kecil, misal hal-hal yang besar nanti dikerjakan karyawan lah. Nanti untuk hal-hal yang kecil tapi banyak ya. Kecil banyak itu kita bisa memanfaatkan tenaga magang. Kemudian juga bisa menjadi brainstorming sendiri bagi produk perusahaan itu. Kan anak magang itu kita masih anggapnya kan belum ada kontrak ya. Betul. Mungkin kontrak magang, tapi berbeda bukan dengan kontrak kerja ya. Bukan kontrak kerja. Nah, kita bisa menilai nih dari sudut pandang orang lain atau anak magang ini tentang produk perusahaan itu bagaimana sih? Oke. Gitu. Jadi benefitnya pertama jelas, kalau ada tambahan orang itu pasti ada tambahan tenaga, pikiran gitu ya. Itu pasti akan membantu menyelesaikan pekerjaan di kantor. Yang kedua itu bisa menambah opini lain, bisa jadi ya. Opini lain atau sudut pandang baru ketika ada anak magang masuk gitu. Nah, selain itu sebenarnya kalau untuk anak magang itu kan mungkin secara beban kerja memang nggak banyak. Iya, nggak seberat yang karyawan. Harusnya gitu. Tapi kan kadang mumpung ada anak magang itu kadang suka beban kerjanya disamain. Itu gimana tuh? Untuk anak magangnya sendiri sarannya gimana tuh? Kalau dapat hal kayak gitu. Kalau kita magang, kita diberi beban kerja yang mendekati sama level karyawan. Kalau dari sisi Mas Budi, merasanya sedih atau malah seneng nih? Mungkin lihat-lihat kerjaan dulu ya. Ya. Kalau saya posisi sebagai anak magang gitu, mungkin dapat kerjaan itu yang pasti pertama berarti dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan gitu kan. Ada kesempatan untuk belajar. Cuman kalau kerjaannya mulai nggak masuk akal nih, mulai gila nih kerjaannya ini, berarti kan dalam tanda kutip kayak dimanfaatkan gitu.
Berarti perlu komunikasi intens dong dengan HR. Oke, tentunya kalau diberi tugas yang berat nih nggak masuk akal ya. Oke, kita lihat dulu kalau kita diberi tugas yang berat nggak masuk akal, hampir sama seperti pekerjaan karyawan ya. Kita lihat nih, kita secara mental nih kita kuat nggak sih? Nah, mentalnya kan. Karena kan perbedaan dari pendidikan ke dunia kerja ya. Betul. Kan yang di dunia pendidikan dan kerja kan tentu berbeda. Betul. Tentu berbeda. Di dunia kerja kita dituntut untuk kreatif, untuk bekerja apa-apa itu cepat, fleksibel. Kalau mungkin di dunia pendidikan kan kita masih dibimbing oleh guru. Nah, kalau mental kita sudah siap, mental kita kuat, kita diberi tugas apapun selama itu masih kita masih mampu, kita justru akan mendapat sebuah pembelajaran. Ya, sebuah pembelajaran, dan itu akan secara tidak langsung kan meningkatkan skill kita menjadi yang lebih tinggi lagi kan. Mungkin bisa jadi nggak cuma hard skill yang terasa, tapi juga soft skillnya juga. Komunikasinya bisa lebih bagus. Kita bisa mendapatkan negotiation skill, mungkin public speaking. Iya. Itu perlu. Kemudian komunikasi interpersonal. Iya, intrapersonal dan lain sebagainya. Iya. Kerja sama tim. Betul, kerja sama tim. Jadi benefitnya memang banyak. Namun kalau memang mentalnya kita belum siap, mungkin nanti kita akan merasa stres, kayak dimanfaatkan dan kita mikirnya yang jelek-jelek terus lah ke perusahaan seperti itu. Berarti balik sebenarnya kalau mau sebelum magang yang harus disiapin pertama tuh mindset ya. Mindsetnya tuh magang itu tujuannya apa sih? Apa gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dari saran HR gitu buat teman-teman yang sekarang mungkin ada rencana untuk magang atau internship, biasanya nih bahasa yang sering dipakai juga internship juga. Program. Ekspektasi atau mindset yang harus dimiliki seorang anak magang tuh gimana? Oke, ini untuk fresh graduate ya. Untuk fresh graduate. Oke, pertama pasti sebelum masuk ke sini Mas, pasti banyak nih pertanyaan dari fresh graduate. Enaknya langsung kerja atau magang dulu? Oh iya betul. Mau langsung kerja atau magang dulu? Nah, itu kayak pilihan ya untuk fresh graduate gitu. Ya pengennya sih langsung kerja ya kan, dapat duit gitu kan ya. Ya sebenarnya magang juga bisa jadi dapat, tergantung perusahaannya juga. Cuman mungkin benefitnya nggak sebanyak kalau kerja gitu ya. Untuk karyawan. Nah, itu kalau dari HR menyarankan magang dulu atau kerja dulu? Atau gimana? Oke, tentunya setiap orang berbeda-beda nih Mas. Oke, kalau kita seandainya saya menempatkan diri sebagai fresh graduate yang saya rasa tuh CV ku masih kurang Mas. Masih banyak bolong. Masih banyak bolongnya, terutama untuk misal pengalaman. Yang ketika sekolah, kuliah itu cuma nggak ada pengalaman-pengalaman. Sebelumnya nggak ada misal organisasi, nggak ada kita ikut kepanitiaan atau apa. Nggak punya prestasi. Lomba-lomba juga nggak pernah ikut gitu. Istilahnya B aja. Dan ini banyak banget loh fresh graduate yang di kategori B aja tuh banyak. Seperti saya dulu juga B aja gitu. Mengakui saya. Iya. Ini gimana sih kalau CV-nya masih kosongan, masih kurang menarik lah ya, kurang menarik di mata HR. Nah, kita lihat dulu. Kita kalau bekerja, kita lulus langsung cari kerja, kira-kira dengan CV yang seperti ini menarik gak sih di mata HR? Kalau kurang menarik, kemungkinan dapat kerjanya akan semakin lebih besar atau berkurang? Kalau lihat persaingan ya pasti berat nah, gitu ya. Gimana sih kalau kita cara ngisi CV biar gak kosong-kosongan? Tentunya kalau bisa sih organisasi, bisa sih kita ikut kursus-kursus, training atau apa, workshop. Tapi yang kita lihat kalau kita sudah menentukan kita misal SMK nih ya, SMK lulusan RPL misal. RPL itu apa singkatannya Mas? Rekayasa perangkat lunak. Oke. Kita kan mungkin bisa jadi support, technical support, bisa mungkin belajar jadi developer mungkin bisa nantilah sambil belajar ya. Betul. Nah, seperti itu kan kalau kita sudah menemukan posisi yang ingin kita tuh berada di bidang itu, kita lihat dengan pengalaman yang CV yang kosong ini bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, gimana caranya? Oke, kita bisa dengan alternatif cari magang. Ya, cari magang dengan posisi yang emang kita ingin tekuni bidangnya. Misal
di posisi apa sih, technical support ya, misal Bisa, RPL ya ya. bisa. Nah, itu tujuannya apa? Nah, magang itu untuk sekarang dari peraturan pemerintah sebenarnya ada aturannya, Mas. Oh, udah Udah ada aturannya, ada aturan magang magang. itu tetap kita nanti ada benefitnya. Oh iya iya Ya, iya. ada benefit. Berarti dapat duit dong. Iya, tetap dapat. Berarti kalau ada teman-teman yang magang dan sekarang nggak dibayar, coba tanyakan lagi. Iya, coba Coba ditanyakan lagi. Coba Karena ada ditanyakan peraturannya lagi. ya Mas ya. Ada peraturannya. Nanti coba browsing deh peraturan magang, mungkin undang-undang atau PP-nya Iya, gitu ya. ada nanti ya. ada undang-undangnya, ada benefit, ada mungkin nanti ada uang transport, Tunjangan. tunjangan itu ada pasti. Oh, ada. Nah, iya, Oke. dan keuntungannya apa kalau ikut magang itu? Oke, kita kan butuh mengupgrade skill. Oke, mungkin dari sekolah kita sudah dapat nih. Ya, Tapi apakah itu cukup? Kemungkinan kan kita masih ingin sangat kurang. berkembang lagi Iya, kan, betul. berkembang lagi dengan magang. Kita diajari oleh mungkin tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman sebelumnya di perusahaan tersebut. Kita kan akan mendapat sebuah pengalaman yang berharga nih. Betul. Udah dapat pengalaman, dibayar lagi. Nah, Udah gitu CV-nya kita nambah juga. Nambah juga. Jadi benefitnya memang proses belajarnya itu jauh lebih apa ya? Mungkin kalau di sekolah itu lebih banyak teori gitu ya. Nah, kalau magang tuh akan jauh lebih banyak praktek ya. Lebih banyak praktek, dan selain itu kan juga sudah tahu nih lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya itu gimana sih. Suasana pekerja. Kalau misal saya ngambil karir jadi developer, jadi front end misal atau back end developer gitu. Ketika saya magang, terjun langsung di dunia kayak gitu, jadi punya gambaran realnya gitu ya. Betul. Oh, ternyata kayak gini ya. Tingkat stresnya seperti ini, kemudian cara kerjanya itu seperti ini, yang dipakai teknik-teknik kayak gini, yang bisa jadi di bangku sekolah kita nggak diajari atau mungkin kita acuhkan ya di bangku sekolah. Betul. Kan kita juga selain itu kan juga bisa kita melatih disiplin kita nih. Oh iya. Melatih disiplin berangkat waktu ya, disiplin waktu, kemudian mengatur waktunya juga. Time management, belajar tanggung jawab pasti itu ya, karena kalau di perusahaan itu ya anak magang itu tetap akan dikasih tanggung jawab meskipun nggak sebesar karyawan gitu. Atau bisa jadi ini anak magang jadi asistennya karyawan gitu, ngurusin ini itunya gitu. Asisten dalam arti asisten pekerjaan, bukan asisten pribadi buatin kopi gitu ya. Bukan ya. Jadi magang tuh pikirannya jangan jadi pesuruh, bukan gitu. Tapi magang itu ya terjun real ke dunia kerja, tapi statusnya masih sebagai apa ya, bisa dikatakan orang yang masih belajar. Iya. Nah, selain pertanyaan magang dulu atau langsung kerja, berarti kalau dari HRD prefer karena memang CV-nya itu masih banyak yang bolong, magang aja dulu boleh gitu. Iya. Untuk menambah pengalaman dan untuk ngisi CV-nya begitu. Mungkin dan ini kan kalau yang CV-nya bolong nih, kalau CV-nya udah banyak gimana? Nah, betul. Kalau dia merasa sudah percaya diri dengan pengalamannya dari pengalaman organisasi, kemudian portofolio juga, itu kan ya kalau mau magang silahkan saja, karena itu juga akan, kalau ikut magang nanti kemungkinan yang pengalaman yang sudah banyak akan tambah banyak lagi. Betul. Kan tujuan magang juga benefitnya kita selain dari nominal, kita juga bisa menambah portofolio kan. Oh iya, betul. Portofolio itu kan penting untuk mungkin sejumlah posisi kan, itu penting kan. Oh iya, beberapa posisi kayak misal ya ngomong developer tadi, itu tuh juga butuh beberapa portofolio kalau kita mau melamar pekerjaan ke perusahaan yang memang sudah top tier, misal top 10 gitu. Itu mesti kita butuh portofolio gitu ya. Nah, magang bisa jadi salah satu solusinya. Iya, betul gitu ya. Nah, mesti juga banyak yang pengen tahu cara memilih tempat untuk magang tuh gimana? Oke. Atau yang penting, wah ini ada kesempatan magang, udah ambil aja deh gitu, atau seperti apa? Oke, tentunya kembali lagi ke tadi, yang namanya magang kan berbeda ya, nominal, besaran nominal upah yang kita dapat dengan karyawan. Oke, kita lihat apabila kita mendapatkan informasi magang nih, kalau di perusahaan yang besar nih, multinasional, internasional seperti itu, mungkin dari benefit itu akan besar. Tapi kita lihat dulu, kalau kita misal itu jauh dari rumah kita harus ngekos, itu harus dipertimbangkan kembali.
kalau syukur-syukur ada yang tempat magang yang mungkin nggak jauh lah dari Rumah. tempat tinggal kita. Mungkin yang kalau nggak satu daerah, Betul. mungkin ya yang lebih dekat yang mungkin bisa seminggu sekali kita pulang. Iya. Itu masih bisa. Karena apa? Karena nanti hubungannya dengan nominal itu tadi. Kalau digaji kan magang kan nggak penuh. Nah, nanti untuk menghidupi kebutuhan kita bagaimana? Iya, Kecuali memang orang tua itu bisa mau mensupport. Nah, itu Gitu. kecuali Anda orang kaya. Anak sultan. Anak sultan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak usah mikir mau di mana, tinggal berangkat. Iya. Tapi kalau Anda B aja, B aja. pikirin lah gitu ya. Pikirin dulu, ya. Berarti harus dipertimbangkan itu dulu. Oke. Pertama soal kita akan dapat benefit, tapi kita bisa nggak jalaninya gitu ya. Betul. Kan nanti ketika sesi mungkin ada interview, Betul. kita pastikan juga nih benefit yang kita dapatkan ini apa sih selain pokok. Betul. Selain benefit pokok, tunjangan-tunjangan itu kita pertimbangkan dengan biaya hidup kita selama Betul. 1 bulan. Kemudian setelah itu posisinya, Mas. Oh iya, Oke, posisinya. posisinya jangan kita harus fix dulu di depan posisi kita tuh apa, job desk-nya itu apa yang akan dikerjakan. Kita tuh ngapain di situ? Kita tuh ngapain sih di situ? Jangan sampai nanti ketika kita sudah deal, begitu mulai bekerja kok malah kerjaannya campur-campur, gaduh-gaduh. Nah, ya bisa. Ya, Jadi harus difikskan dulu di depan. harus dipastikan dulu di depan. Betul. Dan yang pasti itu gini teman-teman. Magang itu tetap ada proses interview ya, Mas. Betul. Jadi perusahaan itu tetap akan ada proses interview khusus untuk magang. Jadi nggak cuma sekedar kalian apply terus langsung otomatis diterima, nggak juga. Betul. Karena HR juga akan mempertimbangkan beberapa hal untuk menerima atau tidak gitu ya. Iya. Jadi Dan juga perhatikan juga tentang ekspektasi kalian magang. nah, ini penting nih. Ini penting nih. Ini penting. Kadang mungkin yang perlu dicatat adalah magang itu ya kerja tapi statusnya belajar. Gitu. Jadi ekspektasinya kalian jangan kayak karyawan ya mungkin ya, atau gimana? Ekspektasinya ekspektasi. Jangan seperti apa? Kita lihat yang namanya magang, kalian daftar pasti udah ada kok tulisannya kan. Kalian tuh tahu yang kalian daftar itu magang. Magang tentunya ekspektasi kalian jangan seperti mungkin karyawan yang sudah full time. Iya betul. Nah, tujuan kalian magang adalah untuk menambah pengalaman, menambah ilmu. Betul. Kalau kalian magang tujuannya untuk mencari nominal, iya betul. bisa jadi. Tapi itu bisa jadi, tapi kemungkinannya kan kecil. Dan sebaiknya jangan. Iya. Kalau tujuan kalian magang buat nyari ini fulus, aduh, mending jangan. Iya. Karena ya akan dapat, tapi kalau ekspektasinya udah ke situ nanti mesti akan berat di prosesnya. Betul. Lihat juga nih perusahaannya yang kalian magang ini perusahaan besar atau yang masih merangkak atau startup. Betul. Kan tentunya berbeda nanti. Nah, iya. Jadi ekspektasi ya. Ekspektasi. Tanyakan juga ketika interview itu ekspektasi perusahaan. Iya. Jadi biar enak nih. Misal kenapa sih? Kan biasanya kalau interview itu ada sesi untuk tanya balik ya, Mas. Iya. Ada yang mau ditanyakan. Nah, kesempatan itu digunakan untuk menanyakan ekspektasi perusahaan sama teman-teman yang mau magang tuh apa sih? Biar sama begitu. Takutnya ekspektasi perusahaannya ternyata gede nih, tapi status kita masih magang kan nanti juga jalaninya nggak nyaman. Betul, gitu ya. Iya. Jadi harus di dua pihak karena ini dua pihak ya, antara teman-teman dan juga perusahaan. Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Yang penting belajar. Ya, kayak gini lah mungkin teman-teman. Kayak sekolah lagi gitu mungkin ya Mas. Iya. Kita kayak PKL lagi. Tapi yang levelnya lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi bukan kayak kalau PKL kan masih dipantau sama guru nih. Nah ini kalau magang nggak ada yang mantau nih. Iya nih. Tinggal kita punya tanggung jawab gitu kan ya. Betul. Oke Mas, jadi ekspektasi tadi harus clear, kemudian job desk juga harus clear di depan. Benefit juga harus clear di depan. Betul. Selain 3 hal itu apalagi yang harus diperhatikan? Nah, kita harus perhatikan juga ini setelah lamanya magang. Durasi, betul. Durasi magang. Oke, kalau magang menurut peraturan pemerintah itu maksimal 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun kita tidak bisa perpanjang lagi. Nah kemungkinan biasanya nih perusahaan kebanyakan nih kasih kita opsi nih 3 bulan atau 6 bulan sekalian. Oh gitu. Iya seperti itu. Ada mungkin bisa 1 tahun tergantung dari
kinerja kita. Begitu. Dan Mungkin juga planning perusahaan gitu ya. planning perusahaan juga. Nah, meskipun magang, kenapa sih kita harus tetap all out nih untuk melakukan menyelesaikan pekerjaan kan? Karena tujuan perusahaan selain anak magang mengagendakan program magang, itu kan selain untuk menambah orang, menambah tenaga, menambah pemikir gitu ya. Kita kan perusahaan juga melihat ini si anak magang ini bisa nggak sih nanti jadi calon kandidat karyawan. Seolah itu menjadi golden ticket bagi kita untuk bisa menjadi karyawan di tempat itu. Oh gitu. Iya. Kayak ini ya, kayak nyari talent gitu ya. Betul. Kan kita dari perusahaan nih, dari anak-anak magang kita bisa observasi dulu nih. Ya betul. Ini kira-kira ada peluang nggak sih untuk diangkat jadi karyawan? Jadi kayak development karyawan gitu ya. Iya. Calon karyawan. Jadi nah salah satu benefitnya juga kalau magang itu selain dapat benefit nominal gitu, ilmu juga yang pasti. Yang benefit paling besar menurut saya adalah ada kesempatan untuk bisa berkarir di perusahaan itu. Iya. Jadi setelah teman-teman melewati masa magang dan dirasa memang cocok dan kebutuhan perusahaan juga ada gitu, itu bisa jadi teman-teman akan dilanjutkan menjadi karyawan dengan kontrak kerja. Betul. Kontrak kerja. Nah itu sebenarnya berarti saran untuk teman-teman kalau mau mulai karir bisa dari magang dong Mas? Bisa juga dari magang. Bisa juga kalau memang sudah percaya diri dengan CV-nya dan kemampuannya, langsung cari kerja juga bisa. Ini kan juga. Sebuah pilihan, nggak ada pilihan yang salah, pilihan maupun yang benar kan. Ini nggak ada salah, nggak ada benar, tinggal ke kitanya aja. Kayak keyakinan kita sih terhadap sejauh mana sih kemampuan kita. Ya. Ibarat kalau mau makan cabai pengen yang langsung pedas 5 atau mau kita nyoba dari satu dulu gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin gambarannya kayak gitu. Nah, berarti kalau ditanya magang itu penting atau enggak untuk fresh graduate, kesimpulannya kembali lagi ke kalian masing-masing. Kebutuhan kalian masing-masing. Kita nggak bisa judge bahwa oh ini penting, ini nggak penting. Betul. Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda. Dan ekspektasi masing-masing orang juga berbeda. Betul. Cuman tadi kita udah jelasin benefitnya apa kalau mau magang. Terus kalau magang itu bisa dapat apa aja itu udah kita jelasin. Semoga itu membantu teman-teman yang sekarang lagi kebingungan untuk magang nggak ya atau mau langsung kerja nggak ya gitu. Semoga paparan dari Mas Dino tadi dari sisi HR membantu teman-teman untuk bisa menentukan pilihan. Gitu ya Mas. Ya tentunya ini kita sharing dari pengalaman kita masing-masing. Betul. Kalau misalkan di luar ada yang ngomong magang nggak penting atau magang penting banget, nah, kayak gitu, itu kan menjadi sebuah rujukan juga. Betul. Silakan kalau nggak setuju dengan kita ya bisa cari dari rujukan yang lain. Betul. Gitu. Karena apa yang kita bicarakan itu berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman kalau punya sumber informasi lain juga nggak apa-apa. Iya. Kita tidak memaksakan opini kita karena ini hanya sebatas opini dari dua sisi, karyawan dan juga HR. Jadi nanti teman-teman yang memutuskan. Betul. Dan tujuan kita adalah edukasi. Oke, cukup ya untuk episode kali ini. Kita bahas soal magang, penting nggak untuk fresh graduate. Tadi udah kita jelasin, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kita ketemu lagi di podcast gajian selanjutnya. Masih akan membahas banyak sekali isu-isu dunia kerja. Terima kasih Mas Dino. Terima kasih Mas Budi. Oke, dadah semuanya. Terima kasih.